Fauzan sangat amat terharu karena Rindu dan Ayu ke rumahnya Fauzan untuk membesuk Fauzan, dan kemungkinan ini akan menjadi momen di mana Rindu akan kembali pindah ke rumahnya Fauzan demi kebahagiaannya Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Baru aja di episode kemarin kita sangat amat mengeluh-eluhkan, bahagia banget dan merasa ya memuji penulis dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah ya guys ya, karena akhirnya Alia ditangkap oleh pihak kepolisian karena apa yang sudah dia lakukan sudah sangat amat terang-terangan, jelas sekali mencelakai Fauzan. Jadinya ya nggak ada alasan lah bagi semua orang bahkan polisi untuk ya memenjarakan Alia, karena memang ya dia sudah melakukan percobaan menghilangkan nyawa seseorang hanya untuk egonya sendiri, dan itu ya tentu adalah hal yang salah ya guys ya, dan tentu harus secepatnya ditangani dan kalau bisa ya secepatnya masuk penjara. Kita udah happy banget nih karena ya tentunya kita udah berharap banget melihat Alia dan Fauzan ini ya berantem, kemudian pada akhirnya Alia mencelakai Fauzan dan dia akhirnya juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya kita berharap kalau dia dipenjara dong. Jadinya nih dia tuh ya udah benar-benar di penjara nih guys, dan mungkin ini adalah penjara khusus untuk rumah sakit jiwa gitu lah, nggak ngerti juga ya Mimin ya kira-kira di mana tuh ditempatkan. Jadi bukan penjara yang seperti biasa, tapi ini memang untuk orang-orang yang sakit mental gitulah guys. Tapi ya tetap ya dia tetap memakai baju orange. Cuma permasalahannya di sini kenapa Mimin sangat amat kecewa lagi dengan penulisnya, karena ternyata si Alia ini berusaha kabur dan dia berhasil kabur dari tempat tersebut, dimana dia harus dipenjarakan, harus ditahan. Dan benar-benar deh ini benar-benar bikin kita tuh kesel, marah. Dan kenapa sih orang-orang jahat ini selalu saja aman ya hidupnya? Kenapa dia mudah aja kabur dari kesalahan yang sudah dia perbuat gitu ya? Padahal kita udah berharap banget nih kalau sebentar lagi Alia ini ya mendekam di penjara, kalau bisa mendapatkan hukuman mati. Tapi kenapa dia mudah sekali untuk kabur, yang mana ya pastinya kalau di polisi ya pastinya keamanannya bisa terjamin dong, tapi ini ternyata nggak terjamin sama sekali. Dan benar-benar bikin kesel banget ya guys ya, kenapa dia mesti bisa kabur sih dari tempat tahanan itu. Dan ya begitulah, kita lihat aja nih sebentar lagi mau kabur kemana sih si Alia ini, apakah dia akan membawa Anggun dan Cantik kembali. Dan sekarang kan dia juga bermasalah dengan Indra, wah bakalan seru sih ya. Kita lihat aja nih nanti hidup Alia yang tidak akan pernah bisa tenang di sepanjang hidupnya. Nah kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kalau Fauzan sudah masuk rumah sakit ya guys ya, dia dirawat dan diantar oleh Rindu dan Ayu. Dan di sini ya Ibu Ratih tentunya sangat amat mengkhawatirkan Fauzan, tapi Fauzannya kepikiran sama Rindu. Nah di sini Ibu Ratih wah benar-benar deh udah banyak nih kebaikan Rindu untuk keluarga dia, tapi dia tidak bisa juga untuk ya melihat gitu ya kalau Rindu itu adalah orang yang wanita yang benar-benar sangat dicintai oleh anaknya, tapi kenapa nggak diberikan restu gitu hanya karena Rindu tidak tahu asal usulnya seperti apa. Dan sekarang Ibu Ratih malah mengatakan ya kan Fauzan jangan berharap sama Rindu terus-terusan dong, orang Rindunya kan bukan istrinya Fauzan lagi. Tapi untung saja Fauzan ini mengatakan kalau ya bersikeras kalau mengatakan ya Rindu itu tetap istri dia, secara hukum juga dia masih berstatus sebagai istrinya dia. Jadi ya mau gak mau Rindu harus ada terus di sisinya Fauzan, dan tentu hal itu ya akhirnya tidak bisa membuat Ibu Ratih jadi ya ngapa-ngapain, ya mau gak mau dia harus mengikuti kemauannya Fauzan. Fauzan ingin di dekat Rindu terus-terusan. Dan benar aja di episode kali ini kita akan melihat kebahagiaan yang hakiki guys. Karena apa? Karena pada akhirnya Rindu dan Ayu pergi membesuk Fauzan ke rumahnya. Dan mungkin saja ini akan menandakan kalau Rindu mau rujuk dengan Fauzan. Demi siapa? Demi Ayu. Karena
Tidak bisa dipungkiri ya, kalau kekhawatirannya Rindu di episode kemarin tuh terhadap Fauzan yang terluka, dia berharap kalau Fauzan ini tetap hidup, tetap bisa menjaga Ayu, itu tuh benar-benar sangat amat terlihat. Di sini Rindu benar-benar sangat amat mengkhawatirkan Fauzan sekali. Dia sangat berharap kalau Fauzan ini bisa bertahan. Dia ingin Fauzan ya jangan sampai nasibnya sama dengan Hafiz yang meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dia sepertinya masih ada harapan gitu untuk bersama dengan Fauzan. Tapi memang masih belum full gitu loh guys, keinginan Rindu untuk bisa rujuk. Karena ya walau bagaimanapun sekarang Rindu juga tahu kan kalau ternyata ya Alia ini memang susah sekali untuk dikendalikan. Bahkan Fauzan aja tuh dicelakai oleh Alia. Jadi ya nggak Fauzan pun tidak ada kuasa gitu untuk bisa mengendalikan si Alia ini. Dan Rindu mengerti akan hal tersebut. Jadi ya mudah-mudahan saja Rindu jadi ngerti posisinya Fauzan seperti apa, tapi ya Fauzannya juga jangan sampai berhenti di sini aja untuk bisa berubah menjadi apa yang diinginkan oleh Rindu. Sebenarnya bukan apa yang diinginkan oleh Rindu ya. Sebaiknya Fauzan ini memang berubah cara pandangnya, cara pikirnya, karena memang dari awal tuh udah nyebelin banget gitu Fauzan ini ya, selalu gampang terprovokasi, egois, cuma mikirin dirinya sendiri, cuma mikirin happy-nya doang, tapi orang lain tidak dia pikirkan. Ya bisa dibilang terkesan cuek lah dengan orang-orang di sekitaran dia yang sangat perhatian sama dia. Jadi ya sekarang Rindu udah mau pergi ke rumahnya Fauzan dengan Ayu aja tuh udah sangat amat surprise dong bagi Fauzan ya. Dan ini adalah progres gitu, progres kedekatan Fauzan dengan Rindu kembali. Ya mungkin saja ini juga akan menjadi pertanda kalau Rindu akan pindah kembali ke rumahnya Fauzan. Jadinya nanti mereka akan serumah lagi walaupun mungkin masih belum satu ranjang. Dan mereka ya juga akan pergi mengantarkan Ayu bersama ke sekolah lagi, dan tentu hal ini akan bisa membahagiakan banget bagi Ayu karena papa dan mamanya akur, mereka saling sayang, dan ya itulah yang diinginkan oleh Ayu sebenarnya. Cuma memang Ayu ini kan anaknya masih kecil tapi dewasa banget ya guys ya, dia tidak mau memaksakan perasaan dari mamanya yang memang masih belum bisa gitu untuk sepenuhnya memaafkan papanya ini. Jadi ya bisa dibilang kalau Ayu ini tidak mau juga nih untuk memaksakan kehendak kalau Rindu ini ya sebaiknya bersama atau rujuk lagi dengan papanya Fauzan. Tapi tentunya tidak bisa dibohongi juga kalau nyatanya nanti si Rindu dan Fauzan ini bisa bersatu lagi, ya tentu itu adalah hal yang sangat amat membahagiakan bagi Ayu. Karena walaupun dia tidak mengatakan ya pastinya dia happy banget dong, karena memang itulah yang dia harapkan selama ini, bisa mendapatkan papa dan mama yang sayang banget sama dia, yang perhatian banget sama dia. Dan di episode kali ini juga kita akan melihat ya si Indra yang sekarang sudah tersadar dari sakitnya, dari komanya, kemudian dia juga sudah sempat bertemu dengan Cantik dan Anggun, tapi Cantik dan Anggun tampak ya tidak mau dekat-dekat dengan Indra karena memang ya dia nggak mau dekat dengan orang yang tidak dibolehkan oleh mamanya. Dan sekarang Indra pun ya tentu mencari cara gimana caranya nih agar dia bisa dekat lagi dengan kedua anaknya, dan pastinya yang dia harapkan dia bisa kembali memeluk anaknya, membesarkan anaknya, merawat anaknya, agar apa? Ya agar ya anaknya ini tidak jahat seperti Alia. Sekarang dia tuh sedang mencari tahu nih bagaimana sifat asli anak-anaknya, kemudian apakah Alia membesarkan anaknya dengan cara yang baik seperti Rindu membesarkan Ayu, dan nyatanya enggak sama sekali. Dia benar-benar sangat amat kecewa dengan Alia yang membesarkan anak-anak mereka tidak layaknya seperti anak-anak yang lain yang benar-benar disayang dan diajarkan hal-hal yang baik. Indra sangat amat kaget saat tahu kalau kedua anaknya itu benar-benar licik, jahat, ya manipulatif seperti ibunya yang suka ngajarin bohong, suka ngajarin hal yang jelek-jelek, suka manipulatif. Pokoknya apa yang diajarkan oleh Alia itu benar-benar ditiru banget oleh kedua anaknya. Dan itu membuat Indra tuh sangat amat kecewa. Dia tidak menyangka kalau anak sekecil itu bisa melakukan hal-hal yang
benar-benar licik dan tidak seperti yang dia harapkan. Dia tuh udah feeling nih kalau Alia ini tidak akan pernah bisa membesarkan kedua anaknya, apalagi merawat, karena dia sadar kalau Alia itu tuh udah gila banget guys, udah sakit jiwa gitu. Jadi nggak akan bisa lah untuk ya mengendalikan kedua anak mereka, membesarkan kedua anak mereka dengan cara yang baik. Dan ya tentunya sekarang Indra berusaha gimana caranya untuk bisa mengambil kembali Cantik dan Anggun agar bisa kembali ke pelukan dia. Dia ingin mengajarkan, merawat, dan membesarkan Cantik dan Anggun dengan penuh kasih, sayang, dan perhatian yang luar biasa, walaupun tidak harus dengan Alia. Dan pastinya bisa dijamin Indra akan menyayangi kedua anaknya dengan sangat amat tulus, karena memang ya terbukti Indra sangat amat kecewa dengan cara Alia membesarkan kedua anaknya yang benar-benar bisa dibilang ya gagal lah sebagai seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya, yang membuat anaknya tuh ya jadi seperti sekarang, jadi licik, jadi jahat, jadi manipulatif seperti ibunya. Jadi ya mudah-mudahan saja secepatnya kita akan melihat Indra yang akan berhasil mengambil kembali Cantik dan Anggun ke pelukan dia, dan tentunya akan membuat Alia benar-benar sangat amat shock dan tidak menyangka kalau ternyata Indra berhasil mengambil kedua anaknya dan akan membesarkan kedua anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wah, udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Kalau hari ini nggak tayang ya guys ya, tapi besok bakalan tayang lagi. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.